Kita desain dia agak kokoh ya, tidak mudah jatuh. Selanjutnya kita tes ketajamannya teman-teman. Kalau dari segi ketajamannya insya Allah ini sudah sangat-sangat baik teman-teman. Kita asah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat satu bilah pisau lagi dengan bahan yang sama seperti video sebelumnya ya. Bahannya sendiri potongan dari bar steel. Di video sebelumnya kita sudah membuat satu bilah pisau juga dengan bahan ini. Nah, ini adalah sisa potongannya teman-teman. Di sini kita pukul-pukul dulu ya bahannya karena memang sedikit korosi. Jadi agar agak bersih sedikit. Selanjutnya kita panaskan teman-teman. Di sini kita akan bentuk dulu bagian puting bilahnya, bagian yang akan dimasukkan ke handle ya. Caranya seperti ini. Kita pukul dari bawah, dari samping lagi, dari bawah lagi seperti itu. Sampai dia nanti memanjang teman-teman. Dan seperti ini hasilnya ya. Setelah kita panjangkan, nah ini sudah cukup. Selanjutnya kita proses langsung teman-teman. Untuk pisau ini kita tidak kita tempah ya, hanya membentuk bagian puting bilahnya saja. Seperti biasa kita grinder dulu bagian puting bilahnya agar mudah memegangnya nanti. Untuk bahannya sendiri memang sudah berbentuk pisau ya teman-teman, jadi tidak kita tempah lagi, memang sudah bentuknya seperti itu. Langsung saja kita proses. Di sini kita ingin buat model mata bilahnya itu hollow grid, dia lengkung ke dalam gitu ya. Dengan menggunakan batu gerenda kasar dulu kita lakukan secara perlahan seperti ini teman-teman. Dan proses ini memang memakan waktu yang cukup lama ya, tidak sebentar juga. Untuk hasilnya seperti ini. Setelah dia terbentuk maka akan ada batasan teman-teman, akan ada batasan antara badan bilah yang datar dan yang melengkung seperti ini ya. Selain fungsinya juga lebih lampir, lebih tajam, dia juga memperindah ya, jadi tampilannya itu sangat menarik. Kita bersihkan juga bagian-bagian yang hitam dari pembakaran tadi. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang, nah inilah hasil kasarnya teman-teman. Ini masih hasil kasar dari penggerendaan, belum kita haluskan lagi. Selanjutnya kita langsung gunakan batu amplas 150, grade 150. Kita tidak gunakan 80 dulu karena memang 150 ini dia lebih datar, lebih rata. Jadi untuk bilah seperti ini dia sangat cocok teman-teman. Ini bisa dibilang tahap kedua dari penggerendaannya teman-teman. Jadi di sini kita tidak membentuk lagi, kita hanya mengikuti alur dari penggerendaan kasar tadi sebelumnya. Jadi kita ingin halus saja di sini. Ujung bilahnya pun kita bentuk juga. Nah, ini kita menggunakan amplas tempel ya, yang biasa kita gunakan untuk kayu. Karena dia untuk modelnya itu bagian ujung ini dia terpisah teman-teman. Lalu seperti ini hasil sementara ya, hasil sementara dari pembuatan pisaunya. Selanjutnya kita sepuh ya. Penyepuhan sendiri fungsinya untuk mengeraskan mata bilah, biasa disebut hardening ya, pendinginan. Nah, itu caranya kita panaskan di suhu ekstrim lalu kita celup dengan media air atau oli. Untuk pisau kali ini saya menggunakan media oli ya. Karena kalau menggunakan air biasanya bilah itu akan lentik lagi naik ke atas teman-teman. Jadi sini kita menggunakan media oli. Kita ingin bikin bilah yang cenderung lurus ya teman-teman. Kita bakar lalu kita celupkan ke media oli secara utuh. Tidak lupa kita angkat-angkat ya agar tidak terlalu getas. Getas maksudnya tidak gampang rompal atau patah teman-teman. Di sini saja sebetulnya dia sudah terlalu keras ya. Dan ini hasilnya, hasil penyepuannya. Bagian yang putih ini adalah bagian yang mengeras teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya kita pasang handle teman-teman. Di sini kita menggunakan kayu mentangor ya kalau orang sini bilang. Kita pasang lalu kita timbun pakai lem sampai dia penuh. Oke, dan handle sudah terpasang dan ini sudah kita poles ya teman-teman, sudah kita kecilkan, kita bentuk. Hasilnya seperti ini, tidak terekam tadi ya prosesnya. Lalu kita ingin kasih dia penutup atau salut juga ya, seperti yang di atas handle-nya. Fungsinya sendiri selain dia memperindah, dia juga memperkuat handle teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya, kita menggunakan handle kayu, jadi rawan pecah ya teman-teman. Jika dihentak terlalu keras. Sini sudah terpasang, kita pastikan dia kuat ya, dia terpasang dengan kuat, tidak copot.
Lalu selanjutnya kita bersihkan bagian mata bilah ya teman-teman, hasil penyepuhan tadi. Di sini kita poles menggunakan gerinda ya, kita bersihkan. Dan di sini juga adalah proses tempering teman-teman. Otomatis setelah kita gerinda ini dia sedikit memanas, dan kita pastikan bilahnya tidak terlalu panas agar sepuhan tadi tidak mudah teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah dia bersih, selanjutnya bagian warangka juga kita selesaikan. Prosesnya tidak kita rekam secara detail ya, hanya bagian-bagiannya saja. Nah, ini dia penampakannya setelah kita proses warangka, sarung, bilahnya, lalu kita clear teman-teman. Sebelumnya sudah kita berikan lem Korea dulu ya, agar dia pori-porinya menutup. Bagian handlenya, bagian warangkanya. Selanjutnya kita asah secara manual. Di mengasah pun kita menggunakan batu yang halus langsung teman-teman, tidak menggunakan batu yang kasar, karena bilah sendiri memang sudah lampir ya, sudah tajam, tinggal kita haluskan saja bagian mata tajamnya. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang, inilah hasilnya ya teman-teman, hasil dari pembuatan tadi. Prosesnya cukup panjang. Ini bagian warangka dan handle menggunakan kayu mentangor. Kita kasih cincin bagian handle dan warangkanya agar dia semakin kuat, dan ini memperindah juga ya teman-teman. Kita desain dia agak kokoh ya, tidak mudah jatuh, karena ini kenanya ke pisau belati sebetulnya. Untuk bilahnya modelnya cukup cantik ya, cukup menawan. Ini perpaduan antara modern dengan tradisional nih teman-teman. Ini sangat menarik. Model mata bilahnya itu hollow grid ya, dia cekung ke dalam, dan proses pembuatannya pun cukup lama teman-teman. Seperti inilah hasilnya ya, sangat memuaskan. Untuk bahannya tadi kita menggunakan potongan dari bar steel. Ini bahan yang sama dengan pisau yang kita buat di video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton video sebelumnya, ada di YouTube kita ya teman-teman. Seperti ini hasilnya, ketebalannya masih sama. Selanjutnya kita tes ketajamannya teman-teman. Kalau dari segi ketajamannya, insya Allah ini sudah sangat-sangat baik teman-teman. Kita asah dengan batu yang sangat halus, jadi untuk ketajamannya sudah terjamin. Untuk kualitas sendiri, Barsinso Steel ini termasuk bahan limbah yang lumayan berkualitas teman-teman. Sudah umum juga ya, dia termasuk bahan yang awet ketajamannya ya. Masih kategori baja karbon ya, masih mau berkarat, tapi dia tidak terlalu mudah berkarat teman-teman. Oke, itu dia hasil akhirnya, dan proses yang cukup panjang ya untuk satu pisau ini, tapi hasilnya sangat-sangat istimewa menurut saya. Untuk teman-teman yang ingin buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan ini, sangat rekomendasi teman-teman. Bahannya cukup baik, mudah dibuat, dan hasilnya sangat istimewa. Oke, saya rasa cukup gitu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.